Pemirsa, seorang laki-laki di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tega menganiaya ibu mertuanya menggunakan parang hingga luka parah. Penganiayaan terjadi karena pelaku menolak dicerai oleh istrinya. Hanya karena tidak mau diceraikan istrinya, seorang laki-laki di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tega menganiaya ibu mertuanya menggunakan senjata tajam. Kejadian bermula saat pelaku datang ke rumah korban untuk menemui istrinya yang tinggal bersama korban sejak pisah ranjang selama 20 hari. Kedatangan pelaku untuk menyampaikan keberatannya karena akan diceraikan istrinya. Saat tiba di rumah korban, pelaku dihalau oleh korban dan tidak boleh menemui istri dan anaknya. Pelaku geram dan langsung menganiaya korban dengan sebuah parang hingga korban tidak sadarkan diri. Sementara pelaku sudah diamankan di Makopolres Kolaka Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara ini kita dalami bahwa si pelaku ingin membatalkan rencana perceraian antara dia dengan istrinya. Jadi dia menyerang mertuanya di rumah mertuanya tersebut. Perkembangan kasus saat ini untuk pelaku sudah dalam masa penahanan. Untuk berkasnya sementara kita persiapkan untuk dilengkapi. Hingga kini korban Tenri Waka masih terbaring belum sadarkan diri di ruang ICU Rumah Sakit Jafar Harun Lasusua usai dioperasi selama 3 jam. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus penganiayaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap ibu mertuanya, sudah terhubung bersama Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim Polres Kolaka Utara, Ibda Burhan. Selamat siang, Pak Burhan. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Burhan, bagaimana perkembangan terbaru terkait penyelidikan kasus ini? Sudah di tahap mana, Pak? Untuk tahap perkembangan perkara yang saat ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Kolaka Utara itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Saat ini penyidik lagi mengumpulkan beberapa keterangan saksi-saksi terkait kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh lelaki Hamjaya terhadap ibu mertuanya sendiri. Demikian, Mbak. Ya. Saksi siapa saja yang diperiksa dan adakah barang bukti yang berhasil diamankan, Pak? Untuk sementara barang bukti yang diamankan itu satu buah parang yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Baik, Pak Burhan, apakah pelaku memang sebelumnya sudah merencanakan perbuatan ingin membunuh mertuanya atau ini hanya spontanitas pada saat kejadian? Untuk sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, untuk motif perencanaan tidak ada, namun kejadian tersebut spontanitas terjadi pada saat terjadi pertengkaran di rumah korban tersebut, yaitu di rumah ibu mertuanya. Sesaat setelah kejadian langsung terjadi kejadian penganiayaan terhadap korban sendiri, gitu, Mbak. Baik, menurut keterangan sementara dari korban, apa faktor yang membuat pelaku ini gelap mata hingga menganiaya? Faktor yang utama yang memicu pelaku untuk gelap mata melakukan penganiayaan terhadap korban itu karena kesal, karena seringnya ibu mertua ikut campur terhadap urusan rumah tangga di pelaku, begitu, Mbak. Lantas kenapa istrinya ingin bercerai dengan pelaku? Untuk sejauh ini pemeriksaannya karena istrinya merasa sudah tidak cocok karena sering terjadi pertengkaran begitu, dengan kesal dengan kelakuan suaminya begitu. Baik, berarti sebelum kejadian ini dari hubungan pelaku dan mertua memang kurang baik ya, Pak? Ya, demikian untuk sementara yang kami peroleh keterangan dari beberapa saksi-saksi. Baik, lantas bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah sudah sadarkan diri? Untuk sementara pelaku masih di rumah sakit, untuk belum bisa kami lakukan pengambilan keterangan karena masih belum bisa dilakukan pemeriksaan terhadap korban begitu. Baik, apa pasal dan juga ancaman yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 354 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 2 KUH pidana. Baik, berapa ancamannya, Pak? Ancaman hukumannya itu 8 tahun
penjara. Baik, 8 tahun penjara. Terima kasih Pak Burhan atas informasinya. Kami tunggu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan penyelidikan para saksi.